kami di sini ingin menjelaskan tentang aplikasi OVO. Aplikasi OVO adalah sebuah platform dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara mudah dan cepat. Adapun fitur-fitur aplikasi OVO yaitu yang pertama, OVO Cash. OVO Cash adalah saldo utama di aplikasi OVO yang digunakan untuk semua jenis pembayaran digital yang berfungsi melakukan pembayaran di merchant OVO dan QRIS, bayar tagihan listrik, air, BPJS dan lain sebagainya, beli pulsa dan pakai data, transfer uang ke sesama pengguna atau ke rekening bank lainnya. Yang kedua yaitu OVO Point. OVO Point adalah poin loyalty yang kamu dapatkan dan transaksi tertentu, terutama di merchant rekening OVO. Fungsinya itu digunakan sebagai potongan harga saat berbelanja, nilainya setara dengan uang, 1 poin sama dengan Rp1. Yang fungsi ketiga yaitu mendorong pengguna untuk sering bertransaksi. Yang ketiga yaitu pembayaran via QRIS. Fitur ini memungkinkan kamu melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QR di merchant yang menerima QRIS. Berfungsi membayar lebih cepat dan tanpa kontak fisik, bisa digunakan di ribuan merchant seluruh Indonesia, tidak perlu uang tunai atau kartu. Yang keempat itu top up atau isi saldo, yaitu fitur untuk mengisi saldo OVO Cash dan berbagai metode pembayaran yang berfungsi menyediakan berbagai pilihan isi ulang, menjaga saldo tetap cukup untuk transaksi harian. Yang fungsi ketiga yaitu mudah diakses kapan saja. Yang kelima itu transfer dana. Transfer dana yaitu fitur untuk kirim uang ke pengguna OVO lain atau ke rekening bank yang berfungsi memudahkan berbagi uang ke keluarga atau teman, alternatif cepat untuk transfer ke antar bank, dan grafik transfer ke sesama pengguna OVO. Yang keenam yaitu pembayaran tagihan, yaitu fitur ini untuk membayar berbagai tagihan langsung dari aplikasi, yaitu berfungsi menghemat waktu karena tidak perlu ke loket, menghindari denda karena bisa bayar tepat waktu, bisa mengatur pengingat pembayaran bulanan. Yang ketujuh yaitu isi pulsa dan pakai data, yaitu fitur untuk pembelian pulsa dan pakai data semua operator langsung dari aplikasi yang berfungsi beli pulsa kapan saja tanpa harus ke counter. Tersedia banyak pilihan paket serta praktis dan cepat. Yang ke-8 yaitu donasi dan zakat. Fitur ini untuk berdonasi ke lembaga sosial atau membayar zakat yang berfungsi untuk menyalurkan dana sosial secara aman dan cepat, mendukung kegiatan amal langsung dari ponsel, serta terhubung dengan lembaga terpercaya. Yang ke-9 yaitu belanja di merchant rekanan, yaitu kamu bisa menggunakan OVO untuk belanja di berbagai merchant offline dan online yang berfungsi pembayaran cepat tanpa uang tunai, bayar promo dan cashback, serta terintegrasi dengan Tokopedia, Grab dan lain sebagainya. Yang ke-10 yaitu parkir digital, yaitu fitur untuk membayar parkir secara otomatis di tempat-tempat tertentu yang berfungsi tidak perlu bayar manual atau antri, bisa menghemat waktu, serta dapat digunakan di mall atau gedung perkantoran yang mendukung. Yang ke-11 yaitu notifikasi transaksi real time, yaitu OVO atau mengirim notifikasi seringkali ada transaksi yang berfungsi menjaga keamanan akun, memberikan transparansi terhadap pengeluaran, serta mudah mengontrol aktivasi keuangan. Yang ke-12 yaitu histori transaksi lengkap, yaitu semua transaksi disimpan dan bisa dilihat kembali kapan saja, yang berfungsi membantu melacak pengeluaran, berguna untuk pencatatan keuangan pribadi, serta bisa dijadikan bukti transaksi. Yang ke-13 yaitu upgrade OVO Premier, yaitu kamu bisa meningkatkan akun ke PSP Premier dengan sertifikasi KTP yang berfungsi akses fitur transfer ke bank, batas saldo lebih besar, serta fitur keuangan yang lebih lengkap. Yang ke-14 yaitu fitur promo dan cashback. OVO yang memberikan promo seperti diskon atau cashback OVO Point. Fungsinya menghemat pengeluaran, menarik pengguna untuk bertransaksi lebih sering, serta tersedia penawaran eksekutif dari merchant rekening. Yang ke-15 yaitu keamanan dan privasi, yaitu semua transaksi OVO dilindungi dengan enkripsi dan sistem keamanan yang berfungsi melindungi akun dari penyalahgunaan, memberi rasa aman saat bertransaksi, serta dilengkapi PIN dan OTP. Itulah fitur-fitur aplikasi OVO. Adapun kegunaan aplikasi OVO yaitu yang pertama pembayaran. OVO dapat digunakan untuk pembayaran tagihan, pembelian online dan transaksi lainnya. Yang kedua transfer. Penggunaan dapat melakukan transfer uang ke rekening bank atau pengguna OVO lainnya. Yang ketiga top up. Pengguna dapat melakukan top up saldo OVO menggunakan berbagai metode pembayaran. Yang keempat pembelian pulsa. Pengguna dapat membeli pulsa dan paket data dengan mudah. Yang kelima, cashback. Pengguna dapat mendapatkan cashback dan promo dari berbagai merchant. Dan yang terakhir yaitu manajemen keuangan. Pengguna dapat memantau riwayat transaksi dan saldo OVO. Dengan menggunakan aplikasi OVO, pengguna dapat melakukan transaksi keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Selanjutnya keuntungan dan kekurangan aplikasi OVO. Yang pertama keuntungan. Pertama, pengelolaan keuangan.
memungkinkan pengguna untuk mengelola keuangan dengan lebih baik melalui fitur finansi dan budget, sehingga pengguna dapat membantu pengeluaran dan mengatur keuangan dengan lebih efektif. Kedua, transaksi cepat dan aman. OVO menawarkan transaksi yang cepat dan aman dengan berbagai metode pembayaran dan penggunaan PIN untuk memastikan keamanan transaksi. Ketiga, layanan OVO Point. Pengguna dapat mengumpulkan poin dari setiap transaksi di WeChat yang bekerja sama dengan OVO dan menukarkannya dengan voucher atau promo eksklusif. Tiga, pengumpulan poin. Pengguna dapat mengumpulkan poin dari setiap transaksi dan menukarannya dengan diskon dan penawaran eksklusif. Selanjutnya, banyak promo. OVO sering kali menawarkan promo dan cashback yang menarik bagi penggunanya. Selanjutnya itu kekurangan. Pertama, belum bisa membayar kebutuhan tertentu. OVO belum dapat digunakan untuk membayar kebutuhan tertentu seperti PBB dan PDAM. Kedua, tidak bisa ditarik tunai. Saldo OVO tidak dapat ditarik secara tunai atau dalam bentuk uang. Tiga, perlu upgrade OVO Premier. Fitur-fitur OVO terbatas jika tidak melakukan upgrade ke OVO Premier seperti fitur transaksi ke OVO lain atau bank lain. Yang selanjutnya itu, OVO memiliki masa kadaluarsa. OVO Point memiliki masa kadaluarsa 18 bulan, sehingga pengguna harus menggunakan poin sebelum masa kadaluarsa. Selanjutnya, biaya admin untuk transaksi bank. OVO mengenakan biaya admin sebesar 3.000 untuk setiap transaksi bank. Baiklah, selanjutnya itu seperti yang dilihat dari materi tadi Pak. Jadi selanjutnya itu pengalaman penggunaan dari aplikasi OVO itu sendiri. Jadi saya sebenarnya tidak bisa menjelaskan secara detail aplikasi tersebut dikarenakan saya tidak memakai aplikasi tersebut. Jadi ini menurut beberapa informasi yang saya lihat atau saya baca. Jadi pengalaman orang untuk menggunakan aplikasi OVO itu terutama karena adanya kemudahan transaksi dan berbagai manfaat seperti program loyalitas OVO Point itu, dan aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi mulai dari pembayaran di merchant hingga transfer saldo. Namun ada beberapa penggunaan juga merasakan kesulitan dalam proses upgrade ke akun Premier dan penurunan penggunaan seiring waktu. Nah, adapun yang secara detail pengalaman yaitu ada kelebihannya. Yang pertama yaitu kemudahan transaksi OVO, yang dimana OVO ini dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi seperti pembayaran di merchant, transfer saldo, dan pembayaran transportasi seperti Grab gitu. Jadi yang selanjutnya itu kelebihannya itu program loyalitas atau OVO Point tadi. Jadi sebenarnya kelebihannya ini hampir sudah dijelaskan oleh teman saya, jadi akan saya jelaskan kembali lah sedikit ya kan. Untuk program loyalitas ini penggunaan dapat mengumpulkan poin OVO Point dari setiap transaksi dan menukarkannya dengan berbagai penawaran yang menarik. Dan selanjutnya itu aksesibilitas yang luas, yaitu yang dimana OVO ini dapat digunakan juga sebagai merchant di Indonesia termasuk seperti Shell, SPBU, Tokped dan lain sebagainya. Dan juga selanjutnya itu sistem keamanan, yang dimana OVO ini terdaftar di OJK dan memiliki sistem keamanan berlapis. Nah, jadi jelas ya kan kalau sistem keamanannya sudah bisa dianggap dipercaya lah. Nah, dan juga ini menurut saya ya, ini mungkin kritikan atau untuk perlu perbaikan dari aplikasi tersebut. Nah, jadi ada beberapa perlu perbaikan, itu yang pertama kesulitannya dalam mengupgrade Premier OVO, yaitu beberapa pengguna itu mengalami kesulitan dalam proses upgrade akun OVO ke level Premier, dan juga penurunan penggunaan, yang dimana tingkat penggunaan OVO ini cenderung menurun seiring waktu, terutama setelah masa pandemi COVID-19 tahun kemarin di 2019 sampai 2022 kalau nggak salah ya. Nah, dan selanjutnya itu biaya top up OVO yang nabung, yang dimana menyatakan bahwa biaya top up tersebut sangat bervariasi tergantung metode top up dan dipotong dari nominal OVO cash setelah top up. Nah, jadi kesimpulannya secara keseluruhan OVO itu memberikan pengalaman yang positif bagi penggunanya, terutama dalam hal kemudahan transaksi, dalam program loyalitas. Nah, namun ada beberapa aspek seperti prosesnya perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Jadi inilah hasil dari materi kami yang berjudul dari penjelasan aplikasi OVO tadi. Apabila kami ada kesalahan kata, perbuatan dan tindakan, saya meminta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.